Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dr. Dian Herawati STP MSI, selaku dosen pembimbing lapang kami, serta pembicara pada pagi hari ini yaitu Dr. Insinyur Neti Tinaprila MM, dan juga yang terhormat Dr. Andes Haji Markiat Berlian, selaku Ketua Umum Asosiasi Industri Kreatif Depok. Lalu ada yang terhormat Bapak Cahyadi selaku Wakil Ketua AIKD, yang terhormat Bapak Arinaldo selaku Sekjen AIKD, dan yang terhormat Bapak Ibu anggota AIKD dan para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan sharing edukasi UMKM The Series dengan tema Tips Membangun Branding dan Digitalisasi Marketing UMKM, yang diselenggarakan oleh teman-teman KKNT IPB kelompok Depok Kota 06. Meski acara pada pagi hari ini harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Salsabila Hanandini selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya saya akan membacakan kembali rules webinar pada pagi hari ini. Peserta dimohon hadir tepat waktu dan wajib mengganti display name sesuai nama di Google Form. Peserta diharapkan mengaktifkan kamera serta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon apabila tidak dipersilahkan untuk berbicara selama mengikuti rangkaian acara. Peserta dimohon sudah mendownload file peraturan yang dikirim oleh panitia, serta jika terdapat kendala, peserta dapat menghubungi panitia di grup WhatsApp. Sebelum memasuki agenda pertama, izinkan saya untuk membacakan rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Acara dimulai dengan penyampaian materi oleh Ibu Dr. Insinyur Neti Tinaprila MM yang dilanjutkan dengan sesi diskusi, kuis, serta terakhir adalah sesi dokumentasi dan penutupan. Dengan ini, mari kita mulai rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Slide selanjutnya. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum memasuki acara inti, saya akan memperkenalkan secara singkat pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Insinyur Neti Tinaprila MM. Beliau merupakan dosen juga alumnus dari Institut Pertanian Bogor dan juga menjabat sebagai Sekretaris Pusat di Pusat Kajian Hortikultura Tropika Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi, tips membangun branding dan digital marketing UMKM. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Neti Tinaprila. Baik. Kepada Ibu Neti Tinaprila, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, ada standar kalau online itu saya suka bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bunda Neti. Jelas. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama panitia di mana adik-adik KKN yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari berbagai UMKM yang telah berkenan meluangkan waktunya di hari Sabtu ini bersama saya 1 jam ke depan. Juga terima kasih kepada Ibu Dian selaku dosen pembimbing KKN yang juga menyempatkan hadir. Hari ini
pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mungkin tidak menyampaikan tapi sharing saja, karena saya yakin Bapak Ibu yang sudah bergelut dengan praktisi dari produk masing-masing sudah mengenal apa yang disebut dengan brand dan bagaimana memasarkannya. Jadi saya bukan menggurui Bapak Ibu ya, kita sharing saja. Saya tidak merasa lebih bisa, hanya karena mungkin saya mengajar di beberapa mata kuliah mulai dari marketing, risk management, financial, kemudian introduction to business, economic, agriculture. Jadi mungkin saya secara theoretically memahami itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya share screen. Ini Bun yang Ya. Bapak bisa Standar pertanyaan yang kedua adalah apakah slide saya terlihat? Mohon Bapak Ibu, dua pertanyaan selalu saya sampaikan kalau saya menjadi narasumber. Adapun bahan ini bisa diminta kepada panitia, kepada Mbak Salsa, saya sudah sampaikan. Semoga terlihat. Baik, topik kita kali ini yaitu branding and digital marketing for SMEs atau itu small and medium enterprises atau di kita namanya UMKM. Perkenalkan, ini nama saya Bapak Ibu, ya, saya di Departemen Agribisnis FEM IPB, dan saya juga menjabat di PKHT Research Center di IPB, sehingga di sini ada buah-buahan dan sayur karena saya bergelut dengan itu sekarang. Dan terkait dengan branding, ya, sekarang apapun harus ada nama, gitu ya. Jadi bicara tentang branding, apapun harus ada nama. Bayi lahir juga harus dikasih nama, malah ada bubur merah, bubur putih gitu ya. Dan kalau dalam agama saya, nama itu tidak cukup nama, tapi suka dilanjutkan dengan bin atau binti gitu. Nah, produk itu juga harus punya branding saat ini. Sehingga kalau kita punya produk, anggaplah ini paprika, ini tomat dan sebagainya, kita tidak cukup saya jualan tomat, saya jualan bawang, saya jualan cabai. Tapi kita harus sampaikan kepada konsumen, bawang apa? Bawang apa? Cabai apa? Cabai merah apa gitu. Semua dikasih nama ya, cabai merah keriting gitu. Cabai merah keriting juga brandnya apa gitu. Jadi sekarang mau tidak mau produk kita itu harus punya nama. Ya, kita belajar branding dulu, nanti kita belajar tentang digital marketing. Jadi dalam memasarkan produk kita apapun ya, apakah itu produk atau jasa, itu kita berada pada yang namanya produk service continuum. Jadi pada saat ini kalau kita memasarkan barang, itu kita tidak hanya kalau saya jualan barang, saya jual barang saja, bisa saja sih gitu ya. Tapi banyak hal sekarang variasinya. Jadi ada yang namanya pure tangible good, saya jualan produk saja. Misalkan lapis Bogor Sangkuriang, ya, saya jualan produk. Tetapi kalau saya punya cafe Starbucks, itu saya jualannya, apakah saya jualan kopi, ya, yang diminum, apakah bersama kuenya, atau bersama WiFi dan AC-nya yang nyaman, bersama interiornya, kalau ngecas gratis, kalau saya janjian di situ. Nah, yang dijual oleh Starbucks itu ternyata bukan kopinya, ya,
tetapi tangible goods with accompanying services. Jadi produknya sudah diembel-embeli jasa. Sehingga kalau kita jualan seperti yang nomor 2 ini ya, stage yang kedua, harga satu cangkir kopi, secangkir kopi Starbucks bisa 100.000. Jadi mungkin kalau Lapis Bogor mau diangkat ke level kedua menjadi kafe, harganya nggak seperti yang sekarang. Ya, karena kopi bisa dari yang mulai 1.000 secangkir sampai 100.000. Karena yang dijual bukan hanya kopinya, tapi yang diembel-embeli itu, ya, dibarengi dengan jasa yang dimasukkan ke dalam harga. Level 3 ada yang namanya hybrid offer, yaitu produk kita yang kita jual sudah nggak jelas lagi saya jualan produk atau jualan jasa. Contohnya Rudi Hadiswarno. Ada Pak Rudi di sini ya. Maaf. Jadi kalau kita mau ke salon Rudi Hadiswarno, otomatis di situ sampo dan apanya brandnya Rudi Hadiswarno. Ya. Nah, misalkan di sini ada salonnya ya. Atau kalau kita ke outlet di mall, outlet Rudi Hadiswarno mau beli produknya, itu juga ditawari jasanya. Sehingga ada jasa, ada produk. Jadi boleh kita ke salonnya saja tanpa membeli produk, kita boleh membeli produk brand Rudi Hadiswarno tanpa potong rambutnya, gitu ya. Atau keduanya. Tapi kalau yang Starbucks, kita bayar Starbucks sudah otomatis WiFi, AC dan sebagainya include di dalam price, gitu ya. Oke, sekarang masuk ke level 4. Level 4 itu adalah service with accompanying minor goods. Saya jualannya jasa, ya, jadi intangible. Tapi ada ditempeli barang, ya. Misalkan ini tempat saya bengkel Auto 2000, saya di Cibinong ini, ya. Kalau saya ke bengkel Auto 2000 karena mobilnya baru, ya katanya sih servis gratis, oli gratis gitu. Tapi saya datang ke bengkel Auto 2000 bukan beli oli, tapi saya mau servis mobil berkala gitu. Ya, ataupun bukan yang berkala tapi servis mobil memang karena mobil saya rusak gitu. Jadi saya butuh bengkel ya. Tetapi bisa diembel-embeli dengan barang gitu ya. Jadi produk utamanya jasa, tapi ada ditempeli barang ya. Nah, ini menjadi menjadi umum pada saat ini ya dibanding dulu karena produk dan jasa menjadi terbaur. Seperti kalau kita pakai pesawat, ada yang ekonomi, ada yang bisnis gitu. Kalau yang ekonomi nggak dapat makan gitu ya. Kalau yang kelas bisnis dapat makan, misalkan makannya juga beda, dapat koran, dapat permen, dapat apa gitu. Nah itu, tapi saya produk yang dibeli adalah tiket, ya, tetap jasa, tapi ada produk yang saya peroleh gitu. Nah, itu yang level 4. Yang level 5 benar-benar produknya jasa. Ya, saya pakai taksi gitu ya. Ya sudah saya bayar taksi jasa, itu yang saya bayar gitu. Nah, itulah namanya the product service continuum. Nah, Bapak Ibu berada di mana? Saya ada di sini ya, atau yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, biasanya makin maju bisnis kita itu makin makin terbaur, tidak pure produk atau tidak pure jasa ya. Jadi kalau ke salon ada, misalkan kalau ke salon ada teh botol gratis gitu. Tapi harga salonnya mahal ya. Jadi itu sudah bukan lagi pure service ya, ada teh botol atau snack free gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita tentukan dulu produk kita ada di mana. Kemudian produk kita itu ya harus kita pahami dulu ada tiga level of product
Yang pertama, lingkaran yang paling dalam namanya core benefit or service. Lingkaran yang kedua itu namanya produk inti, ya. Yang lingkaran ketiga adalah augmented produk-produk tambahan. Jadi kalau misalkan core product, saya butuh api untuk memasak. Jadi produknya adalah api yang dibutuhkan gitu ya. Nah, produsen ya, konsumen yang butuh api itu dilayani dengan apa? Orang kalau masak sebetulnya ya lingkaran yang kedua ya produknya ya adalah apa? Kompor. Yang hijau ini adalah yang dibutuhkan adalah api. Gitu. Kompor itu juga macam-macam. Mau kompor tungku, kayu bakar, mau kompor minyak tanah, mau kompor gas atau mau kompor listrik. Jadi yang dijual itu adalah yang lingkaran yang kuning yang kedua ya. Itulah produk yang dijual. Dan produk yang dijual itu sekarang harus jelas kualitasnya seperti apa, brandnya apa, desainnya seperti apa, feature-nya seperti apa, packaging-nya seperti apa. Nah, itulah kemasan level 2. Jadi misalkan saya perlu api untuk masak. Alatnya apa ya? Kompor deh, saya nggak mau tungku terlalu jadul. Ya. Jadi pada pilihan banyak untuk api itu. Kompornya mau kompor gas. Oke, kompor gas itu juga banyak. Ya, konsumen tuh akan pilih dia. Mau Rinnai, mau Modena, mau apa. Oke, saya pilih Rinnai. Ya, berarti brandnya di sini adalah Rinnai. Kenapa pilih Rinnai gitu ya? Karena misalkan secara quality ya apinya biru, brandnya terkenal ya, nomor 1 masalah apinya bagus ya, panas. Brandnya kenapa pilih Rinnai? Karena ngetop. Desainnya misalkan ringan, mudah dibersihkan. Feature-nya bla bla bla, ada yang 2 tungku, ada yang 4 tungku gitu ya. Packaging-nya misalkan ringan, kuat gitu. Nah, itulah yang dijual. Dan ternyata produk sekarang ya kembali kepada tadi yang kontinum itu dilapisi dengan yang lingkaran ketiga, level yang ketiga, augmented product, yaitu apa? Embel-embelnya. Jadi after sales service-nya ada nggak? Garansinya ada nggak? Berapa tahun? Diinstal di rumah ini nggak? Gratis nggak sekalian dipasangin di rumah? Dianterin ke rumah nggak? Boleh bayar nyicil nggak? Nah, itu adalah produk-produk tambahan yang menempel pada produk yang kita jual. Jadi pada saat ini kalau kita berdagang, itu banyak hal ya, perintil-perintilnya gitu, tidak hanya jualan api saja, tidak hanya jualan kompor saja, tapi kita harus perhatikan berbagai macam hal sampai kepada augmented produknya. Begitu. Nah, menuju ke branding ya, kita harus pahami dulu tentang keputusan produk ya. Jadi produk itu mulai dari atributnya, branding, labeling, packaging, sama produk support service, ada 5 ya. Saya agak cepat ya, mulai agak cepat. Yang pertama produk atribut. Jadi kalau kita mau jualan, sekarang harus jelas kualitasnya seperti apa, feature-nya seperti apa, produk style desainnya seperti apa. Jadi kalau misalkan kalau sebuah laptop gitu ya, kualitas tuh dari apa sih? Oh, kalau laptop saya Intel Core i7, 7 generation, memorinya sekian dan sebagainya. Itu adalah kualitasnya. Nah, kita harus sampaikan kepada konsumen produk kita tuh seperti apa kualitasnya. Ciri-cirinya juga harus jelas. Ukuran monitornya berapa, beratnya berapa, baterainya berapa lama, jam dan sebagainya. Ya, itu ciri-cirinya. Masalah ukuran, masalah berat, dan juga stylenya. Ya, stylenya itu misalkan bisa flip nggak, touchscreen nggak. Nah, itu adalah style. Kalau untuk laptop. Nah, kalau misalkan Pepaya ya, karena saya di PKHT, Pepaya itu juga punya quality, punya feature, punya style misalkan ya. Ada Pepaya Kalina, mungkin Bapak Ibu juga kenal, itu adalah Pepaya IPB ya, PKHT yang launching ya, varietas itu ya.
misalkan kualitasnya masalah BRICS ya, kemanisannya gitu ya, kemudian lembek atau tidak, ciri-cirinya, misalkan warnanya, dagingnya, ketebalan dagingnya, warna kulitnya, dan sebagainya, itu ada ciri-cirinya. Kemudian stylenya, dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, bentuknya agak lonjong, elips, dan sebagainya. Ya. Nah, itu tentang produk atribut yang pertama. Yang kedua, branding. Ya. Kenapa sih produk harus di branding? Ya, karena brand itu yang pertama adalah untuk identifikasi, jadi untuk pembeda, untuk bisa membedakan dengan yang lain. Ini apa sih gitu ya? Jadi kalau nggak ada nama ya orang nggak punya nama juga nggak tahu ya. Jadi sebagai identitas, juga sebagai atribut, juga untuk konsistensi ya dalam memasarkan, juga brand itu sebagai quality and value. Ya, jadi misalkan brand itu identik dengan kualitas ya. Kalau misalkan minyak goreng, orang udah bilang bimoli gitu kan. Nah itu berarti sudah ngetop di mind di benak konsumen ya bahwa itu adalah brand yang kualitas. Ya. Kemudian branding itu juga sangat berguna untuk peningkatan brand equity ya. Kenapa kita mengharuskan produk kita punya brand? Yang pertama untuk pengenalan di konsumen. Jadi mengenalkan kepada konsumen ya. Semakin awareness konsumen berarti produk kita semakin bagus. Dan tidak sampai pada pengenalan saja, tapi juga apakah brand kita sudah kuat di benak konsumen ya, brand association ya. Kemudian yang ketiga adalah perceived quality, jadi apakah produk merek kita sudah menentukan kualitas ya, jadi dipersepsikan kualitas gitu. Dan yang ketiga, brand itu adalah sebagai alat untuk kesetiaan konsumen. Jadi agar konsumen loyal ya dengan brand itu. Kalau tanpa brand susah. Kalau misalkan ini Kalina sebetulnya adalah brand ya. Kemudian Pepaya adalah produk ya. Varietasnya IPB 9. Jadi awalnya nggak ada Kalina. Ini namanya IPB 9 gitu. Tapi dikasih nama ya, brand Kalina sehingga barulah ngetop. Bukan pepaya California. Kalau masyarakat kenal California, sebetulnya teman saya yang di California juga bilang, di sini nggak ada pepaya kayak gitu. Ini California loh. Jadi sebetulnya itu Kalina gitu. California Indonesia kata orang. Jadi itu adalah brand ya. Brand beda dengan produk, beda dengan varietas. Kalau produknya namanya pepaya, varietasnya IPB 9, brandnya Kalina gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga kan punya brandnya apa gitu ya. Produknya apa. Nah, ini juga walaupun ini benih benih cabai sekarang sudah dikasih nama. Ada yang namanya Bonita, lucu-lucu gitu ya, Shakira, Jelita gitu. Ini kita sudah berusaha untuk melakukan branding ya. Kemudian jadi branding itu apa? Branding itu nama, bisa simbol, bisa tanda, bisa desain, bisa juga gabungan, dan semuanya itu ditujukan untuk pencitraan atau positioning produk kita di benak konsumen. Ya, jadi ada 4 tadi, brand equity, yaitu brand awareness, dikenal atau enggak sih gitu ya. Kemudian apakah masyarakat itu positif enggak sih terhadap produk kita dengan kualitas yang kita tawarkan gitu ya. Dan apakah konsumen loyal nggak sih gitu dengan produk kita? Nah, itu adalah 4 brand equity ya. Jadi kita bergerak dari piramida ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya produk baru di sini atau malah belum aware, ya harus berusaha starting point-nya bagaimana masyarakat se-Indonesia kenal dengan brand saya, gitu ya, produk saya. Produk saya apa? Ya silakan ya dipromosikan sampai konsumen aware. Habis itu level kedua setelah aware, konsumen itu mempersepsikan produk kita adalah produk berkualitas, kemudian reputasinya bagus, kemudian confidence, kemudian melekat di benak konsumen, dan terakhir loyal, ya strong brand. Ya. Nah masing-masing mungkin bisa mengukur diri sudah ada di mana gitu ya.
itu tentang branding piramid. Nah, tadi brand itu adalah untuk pencitraan atau positioning ya, seperti ini. Ini brand-brand yang udah ngetok perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau kita ngomong minyak goreng ya, apa yang dikenal konsumen dengan minyak goreng gitu. Ya. Dari misalkan 9 brand ini, mana yang paling nggak dikenal? Mungkin mahasiswa nggak kenal Sofia kali ya, yang ini ya. Kalau Bimoli kan mahasiswa jarang masak gitu ya. Nah, jadi yang paling dikenal itu berarti brandnya bukan sudah pada level awareness lagi ya, tapi sudah pada level mungkin brand asosiasi ya, sudah melekat di benak konsumen ya. Walaupun nggak pakai, tapi saya tahu kalau itu bagus, itu bisa saja ya. Nah, kecap juga begitu, positioning ya. Kecap mana yang di benak konsumen paling melekat? Oh, kalau kecap ABC sama Bango gitu ya. Ada loh kecap nasional, oh saya nggak kenal. Berarti positioning brand ini di benak konsumen kurang dibanding dengan pesaingnya. Ada loh kecap Maggi gitu, oh saya nggak tahu gitu. Nah jadi ciptakanlah produk kita gitu ya, posisikan di benak konsumen sebagai brand yang melekat. Ada kecap kurma juga dan sebagainya. Itulah cita-cita kita melakukan branding ya untuk positioning. Nah, brand itu bagaimana membuatnya? Ya, yang pertama kita bisa buat brand dengan kata, yaitu misalkan Bimoli, ya, Rexona, Baygon dan sebagainya, itu namanya katanya ya, satu kata. Tapi kadang brand itu saking ngetopnya dia bisa menjadi produk. Jadi misalkan kalau dulu ya, tapi saya nggak tahu sekarang, mungkin konsumen sekarang lebih teredukasi. Dulu kalau bilang ibu-ibu, saya mau beli Softex gitu ke warung gitu ya, tapi dikasih merek Laurier atau apa, iya aja gitu. Jadi padahal itu Softex itu brand, tapi dianggap di benak konsumen itu adalah produk pembalut gitu. Terus ada bapak-bapak, saya mau beli Gillette, tapi dikasih brandnya Tiger atau Gold, iya aja konsumen. Artinya apa? Gillette itu adalah produk gitu. Padahal Gillette itu adalah merek, ya, merek Gillette gitu. Ya. Jadi kalau sudah brand kita sangat ketop, bisa menjadi produk. Gitu, ya. Oke, itu jadi yang pertama, kalau kita mau memberi nama bisa dengan kata. Yang kedua, kita juga bisa dengan simbol. Ya. Jadi ada simbol, ada kata atau dua-duanya. Nah, kalau ada simbol atau logo seperti ini produk apa? Brand apa? Ada yang tahu nggak? Nike bukan, Bu? Ini adalah Naik. Nah, kalau dengan logo saja kita bisa menyebutkan nama produk, nama dan produknya, berarti betapa kuatnya brand itu di benak kita. Kalau saya sodorkan ini langsung bilang, oh itu Toyota. Berarti betapa hebatnya Toyota merancang logo ini di benak konsumen. Oh ini apa? Ini apa? Garuda Indonesian Airways gitu ya. Ini apa? Instagram. Ini apa? WOS. Ini apa? Anak-anak kenal nggak? Shell, Bu. Shell. Kalau ini apa? STB apa? Nggak tahu. Nah, berarti tidak sekuat ini ya, tidak sekuat yang merah ini kali ya. Ini STP itu pelumas, ya, pelumas oli ya. Nah, jadi ini apa nih? Pertamina. Pertamina. Ini apa? BTS. Wah, kalau BTS kenal. Jadi Bapak Ibu yang punya produk, bisakah ya tolong buatkan gitu ya logo Anda masing-masing sehingga dengan nggak usah susah-susah, nggak usah ribet-ribet gitu ya, cuman gini doang kan ya, cuman begini doang checklist orang udah kenal, oh naik gitu. Ini apa ini? Gojek. Gojek gitu. Nah, jadi hanya dengan lingkaran kecil dan besar aja dengan warna hijau gitu ya, udah tahu gitu. Jadi nggak usah bikin nama tuh susah-susah banget gitu, sampai misalkan nama orang tuh sampai 5 kata gitu ya.
Dia Indah apa gitu kan, ada nama tuh sampai panjang banget ya. Simple tapi melekat ya. Jadi yang pertama kata, yang kedua simbol atau logo, yang ketiga karakter. Jadi bisa saja ini adalah level berikutnya ya. Kalau produk kita sudah aware di konsumen, kita bisa buat karakternya sehingga konsumen dengan karakter itu kenal produk kita, kenal dengan brand kita. Ya. Kalau ada karakter keluarga dengan apa ini, 2 anak sama ibunya lagi, ini pasti orang udah tahu ini merek apa dan produknya apa. Ya, ini adalah biskuit yang mereknya Kongguan gitu ya. Nah, kemudian kalau ada badut ini, saya nggak kasih nama, udah kenal ini adalah apa? McDonald ya. Ini mahasiswa tahu nggak ini apa? Produknya apa, mereknya apa? Karakternya adalah wafer. Ya, Nissin wafer. Mereknya Nissin, produknya wafer. Karakternya adalah wanita jadul gitu ya, naik sepeda gitu ya. Nah, Ibu, jadi izin interupsi waktunya. Ibu izin interupsi waktunya 15 menit lagi. 15 menit lagi. Oke. Jadi itu ya, tadi nama, simbol dan karakter. Nah, kemudian keputusan kita memberi memberi nama itu juga bisa macam-macam ya. Jadi ada yang namanya manufacturing brand ya, ini Coca-Cola, Cadbury, adanya private brand. Private brand itu merek, tapi sebetulnya bukan mereknya. Kayak gini, gula pasir Giant gitu. Kok Giant ada merek gula pasir? Jadi itu namanya private brand. Popcorn Indomaret gitu ya. Ini sepertinya bukan brand, tapi kita bilang private brand, merek lah gitu ya. Tapi beda dengan yang sungguh-sungguh brand ya, yaitu manufactured brand ya. Kemudian ada juga license brand ya, kayak Indomaret itu kan dilisensikan ya, Starbucks gitu ya, KFC. Ada yang namanya co-branding. Co-branding itu membrand tapi menggabungkan 2. Jadi kalau misalkan Aqua suka dibilang Aqua dari Danone, itu sebetulnya itu Danone juga brand. Jadi itu adalah co-branding ya. Oke, agak dipercepat ya. Nah, strateginya brand itu ada 4 ya. Ada yang namanya line extension, brand extension, multi brand dan new brand. Tapi ini kita lewat saja ya. Oke, yang jelas fungsi kita melakukan branding tadi untuk sebagai pembeda, untuk promosi, untuk citra usaha kita, apalagi kalau usaha kita UMKM ya, juga mendukung pemasaran, juga untuk mempengaruhi konsumen, juga untuk peluang harga tinggi dengan brand. Kita bandingkan Kusuka dengan ini, Kitela dengan ini. Ini brandnya ada sih, kalau di Zoom namanya Rizkina. Tapi dari penampakan saja kita udah gimana gitu. Jadi betapa dahsyatnya brand ya dibanding kalau kita tidak melakukan brand ya. Ini juga punya brand ya, tapi nggak ngetop gitu ya. Dan kita lihat penampakannya beda ya dengan brand yang terkenal. Walaupun sama-sama kopi dan walaupun kopinya ini enak gitu ya. Oke, ini juga sama-sama semua adalah produk kecap, mana yang brand yang ngetop, mana yang tidak gitu ya. Dan kita berusaha untuk ke arah yang tadi ya, ke arah puncak piramida ya, brand loyalty. Nah, ini ada mahasiswa, ini produknya ya seperti ini ya. Dia kasih nama brandnya Clips Catfish. Pokoknya saya juga kenapa namanya kok susah-susah amat gitu ya. Yang namanya mahasiswa gitu ya. Produknya ada di IG dia jualan, di Shopee ada nggak ya? Nah, ini namanya dia. Ini packagingnya seperti ini. Jargonnya apa? Ada jargon. Apapun makanannya, temannya adalah clips gitu ya. Ada jargonnya. Ada variansnya. Ada logonya, ada labelnya, ada price-nya. Ya. Nah, jadi kita pun harus, kalau punya produk, harus seperti ini, harus lengkap. Mereknya apa? Packagingnya seperti apa, jargonnya apa, variansnya ada enggak, logonya seperti apa, ya, labelnya bagaimana, harganya berapa, ya. Nah sekarang itu yang kedua, ada 5 ya, aduh. Sekarang yang labeling, label itu adalah informasi
informasi yang tertera pada kemasan, di mana label itu sekarang menjadi penting, apapun harus disampaikan, ya. Dari mulai mereknya, halalnya, expired date-nya, netonya, how to use, nutrition fact. Nah, itu menjadi penting karena konsumen sekarang semakin rewel, ya. Jadi label betapa penting, ya. Jadi keterangan produk lah, mereknya ada, netonya ada, tempat produknya di mana, barcode-nya dan sebagainya. Oke. Yang keempat sekarang packaging. Packaging dengan packing itu beda. Kalau packaging adalah kemasan yang melekat dengan produknya, ya seperti ini. Kalau packing adalah kemasan transportasi. Nah, packaging pun bisa berlapis-lapis. Jadi kalau misalkan ini parfum, packaging yang primer yang melekat pada produk adalah botol belingnya. Yang kedua botol kardus yang kecilnya. Yang ketiga dilapisi lagi yang ini. Berarti sudah 3. Nih, packagingnya sudah 3. Belum packing. Ya, packing itu kemasan transportasi ya. Apalagi kalau untuk ekspor. Jadi ada packaging, ada packing gitu ya. Nah ini juga packaging Pepsodent di dalamnya ada yang langsung terhadap produk. Yang pertama, yang kedua adalah kardus yang biru, yang ketiga adalah lapis plastik, yang keempat packingnya adalah yang kardus besarnya. Jadi bisa berlapis-lapis, ya. Bisa 1, 2, 3, bisa 4, bisa sampai 5. Dan ini beragam packaging produk, ya tergantung kebutuhan kita, produknya apa, sehingga kita butuh yang sekuat apa, kemudian beratnya, ya beratnya berapa, isinya berapa gram, berapa liter. Haruskah pakai kaleng, haruskah pakai beling, haruskah pakai karbon, itu tergantung dari produk kita. Dan jangan lupa sekarang masalah packaging itu harus yang friendly, ya. Oke, kemudian jadi ini tadi sudah ya bahwa packing berbeda dengan packaging, ya. Yang kelima, produk support service, bahwa kita tidak hanya menjual produk tapi jasanya pun harus ditempelkan, ya, apalagi kalau online marketing. Boleh nggak kalau misalkan salah di retur, harus boleh nggak begini, boleh nggak begitu gitu ya. Jadi itu adalah after sales service. Oke. Nah itu berikutnya adalah digital marketing. Digital marketing itu adalah kegiatan pemasaran ya di mana dalamnya termasuk branding menggunakan alat komputer, laptop, tablet, smartphone, itu semuanya namanya digital marketing melalui berbagai media ya, baik itu blog, website, email, AdWords atau berbagai macam jaringan medsos, mau WAG, IG, Facebook, Twitter, Line, sekarang ada TikTok. Nah, itu yang disebut digital marketing. Jadi digital marketing itu adalah online dan offline. Tapi offline-nya itu non internet marketing, tetap digital, tetap menggunakan teknologi, yaitu bisa televisi, radio, SMS dan sebagainya. Nah, sekarang orang itu semakin ke arah online marketing atau bisnis online atau internet marketing, ya. Apa bedanya dengan social marketing? Social media marketing, sosmed marketing adalah bagian dari digital marketing. Jadi sosmed ada di nomor 1. Ya, ini yang penting. Jadi digital marketing itu apa sih sebetulnya? Kalau saya suka bilang adalah antara teknologi dan psikologi. Ya, kita memadukan teknologi dan psikologi konsumen. Oke, jadi itu kemudian seberapa penting digital marketing bagi UMKM? Haruskah perusahaan besar? Enggak. Ya, UMKM juga itu sangat butuh digital marketing pada saat ini karena UMKM itu unit bisnis yang sangat banyak di Indonesia, lebih dari 50 juta unit bisnis di Indonesia ya untuk UMKM. Dan manfaatnya bagi UMKM kalau melakukan digital marketing ya khususnya online itu banyak ya. Jadi dengan konsumen itu bisa lebih luas, bisa di luar negeri, interaksinya bisa secara online, waktunya kapan saja, hemat biaya pemasaran, transportasi, kemudian kita bisa bersaing dengan perusahaan besar, perusahaan kita bisa cepat tumbuh, ya, membangun citra juga, dan kita lebih mudah dalam evaluasi strategi bisnis. Ya, ada 10 manfaat digital marketing. Ya. Tipsnya apa bagi UMKM untuk melakukan digital marketing bagi yang belum? Ya, yang pertama, destinasi bisnis kita apa? Ya. Yang kedua, kontennya. Ya, kontennya harus dibangun seperti apa yang kita masukkan ke dalam website kalau kita punya website.
dan kalau enggak bisa kita manfaatkan on marketplace. Jadi ada Shopee, ada Tokopedia. Nah, kenapa enggak kita masuk ke situ ya. Jadi saya mau ke IG saja boleh, tapi kalau bisa masuk ke sini itu juga lebih spread ya, lebih luas lagi jaringan pemasaran kita. Enggak susah kok bagaimana cara mengklik-klik kita masuk ke Shopee. Ini anak-anak ini adik-adik juga udah pada pinter tuh jualan di Shopee gimana caranya gitu ya. Jualan di IG gimana caranya. Semudah kalau asal kita punya HP yang bagus udah ya. Nah, tips yang keempat, pahami semuanya ini. Jadi sekarang eranya digital ya, jadi harus memahami. Yang pertama, hubungan kita dengan perbankan harus paham betul. Ada yang namanya SMS banking, internet banking, mobile banking, kita harus paham. Apa itu transfer, apa itu Genius, OVO, GoPay, ShopeePay, apalagi virtual account, COD, e-money. Nah, itu kita harus paham untuk masuk ke dunia itu, dunia maya ya. GoFood, GrabFood, ShopeeFood, GoSend, GoMed, Endorse itu apa? Saya juga nggak tahu. Endorse itu apa sih, Kak? Influencer itu apa? Nah, itu menjadi hal yang biasa pada saat ini. Ya, ini Izin interupsi Bu Neti, waktu Sudah. pemaparan materinya 5 menit lagi. Oke, ya. Jadi itu tipsnya ya ada 4 dan ini contohnya ya produk yang sudah bisa masuk ke Tokopedia atau Shopee gitu ya. Jadi yang diperlukan oleh UMKM dalam digital marketing yang pertama pelayanan. Jadi pelayanan itu sangat menjadi apa ya? Menjadi penting ya karena tadi produk harus dibarengi dengan jasa. Kita harus kolaborasi dengan kurir atau pengiriman yang kompeten ya. Kemudian kalau bisa kita punya website ya, kemudian medsos sebagai jendela branding ya, mau pakai apa? IG, Twitter apa itu terserah. Kemudian packaging harus menarik, email marketing kita manfaatkan, kemudian juga kita bisa manfaatkan Google AdWords, Facebook dan sebagainya ya. Jadi panduannya yang pertama konsep dasar digital marketingnya kita pahami dulu, buat konten ya dengan bagus ya, pakai 5W1H apa itu what, how, what, when, where, how ya terakhirnya ya. Kemudian mengetahui karir digital marketing dan memilih media digital marketing. Mungkin itu Bapak Ibu dan Mbak Panitia, Mas Mbak Panitia. Pemaparan saya mohon maaf terlalu lama. Jadi semoga bermanfaat. Kita lanjutkan, saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Neti atas pemaparannya. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit rangkuman dari materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada branding. Branding itu merupakan pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Sedangkan digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai alat komputer, laptop, tablet, dan smartphone melalui berbagai media. Sebagai contoh yaitu blog, website, email, dan berbagai jaringan media sosial. Semoga dengan mempelajari kedua hal tersebut, bisnis dapat berkembang dan meningkatkan penjualan. Oke, lanjut ke sesi berikutnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Adapun mekanisme diskusi pada kesempatan kali ini, yaitu setiap tanya jawab akan dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian akan berisi 3 pertanyaan dari para peserta. Para peserta yang ingin bertanya, silakan langsung on mikrofon atau ketik pertanyaannya dengan format nama, produk UMKM bila ada, dan pertanyaan. Contohnya adalah Syafa_roti _ apa itu digital marketing. Jika tidak atau belum memiliki produk UMKM, boleh tidak dicantumkan. Baik. Dipersilakan untuk audiens yang ingin bertanya boleh mengetik pertanyaan di kolom chat atau silakan langsung menyalakan mikrofon. Boleh. Untuk pertama. Saya Ya, tanya Mbak Salsa. Ya, silakan Om Joko pertanyaannya. Oke, biar jelas kita buka masker ya. Oh iya, Bu. Selamat pagi Mbak Salsa, selamat pagi Bunda Neti.
Pagi Pak Joko. Eh, Salam kenal. Salam kenal. Ya. Saya ini banyak belajar sama Mbak Salsa ini karena satu RW. Nah, Bunda Neti, ini apa paparannya yang sangat bagus dan pencerahan buat kita-kita semua ini, khususnya UMKM yang sedang berkembang ya, yang notabene apa sih yang harus di-brandingkan. Ada 2 pertanyaan Bunda Neti. Yang pertama, saya memang belum punya produk UMKM, tapi dari paparan tadi kan kesannya produk-produk yang sudah level di atas level kan gitu. Pertanyaan saya justru bagaimana dengan personal branding. Jadi kalau Mbak Salsa ini kan personal brandingnya Areta kan gitu. Nah, jadi saya pengen tahu yang utama adalah personal branding. Karena terus terang saya belum punya produk UMKM. Itu yang pertama. Terus kaitannya packing sama packaging. Ini kita memang perlu apa ya? Meningkatkan. Beberapa kali saya dapat ini apa produk dari Mbak Salsa ini. Packagingnya udah bagus sekali. Kayaknya ikut ini kayak yang di Jepang itu kan. Kita ada makanan apa tampilannya sangat bagus sehingga mau dimakan aja eman-eman kalau orang Jawa. Pertanyaannya, gimana ini Bunda Neti? Kita-kita ini yang UMKM yang terkait dengan apa ya packing atau packagingnya, mohon maaf nih, kita-kita itu masih di bawah standar. Boleh dong dikasih pencerahan. Satu lagi ya Bunda ya. Baik Pak. Karena saya belum punya produk UMKM, bagaimana dengan produk jasa? Apakah itu bisa dimasukkan? Jadi nggak ada barangnya, tapi punya produk jasa, misalnya konsultasi kaitan coaching, itu apakah juga termasuk di dalamnya bisa dibuat branding? Demikian Bunda Neti, saya kembalikan Mbak Salsa. Ya, terima kasih Om Joko. Baik, Bu Neti, saya ulang pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama itu adalah apakah branding dan apakah bisa branding Personal branding. personal branding, iya, apakah personal branding itu bagaimana? Yang kedua itu apa kaitannya packaging dan packing? Yang ketiga itu adalah bagaimana dengan sektor jasa? Apakah bisa di branding dan digital marketing? Seperti itu, Bu. Langsung dijawab atau nunggu 3 penanya dulu, Mbak? Boleh langsung dijawab. Langsung aja ya, takut lupa ya. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Joko. Om Joko, Bunda Neti. Ya, Om Joko. Nah, saya brandingnya juga Om Joko. Nah, itu Pak, itu juga brand loh Pak. Di sana ada Om Sony juga itu. Jadi melekat di benak konsumen ya, di benak masyarakat Om Joko gitu. Jadi terkait dengan brand Pak ya, personal branding, brand pun ada 4 Pak. Yang namanya yang pertama manufacturing brand, itulah personal brand ada di situ. Jadi pengusaha boleh memberi nama apapun produknya ya. Mau produk itu mau nama sendiri silakan. Ada sambal Burudi kan gitu ya. Karena yang ininya Burudi kan namanya gitu. Silahkan ya. Mau singkatan nama anaknya juga silahkan. Jadi kalau yang namanya Amanda Brownies, saya pikir nama yang punyanya. Nah, ternyata punya namanya Bu Lasmi. Terus saya nanya, Amanda tuh apa Bu Lasmi? Anak ibu atau cucu? Bukan, katanya. Itu singkatan. Apa itu Amanda? Anak, mantu, damai. Oh ya? Saya pikir itu brand. Kan kita sering makan Amanda. Kenapa dikasih nama itu gitu, produk ibu? Karena perusahaan saya
itu manajernya awalnya karyawannya itu ya keluarga saya, anak, mantu, cucu, supaya jangan berantem. Gimana caranya digabung dalam satu perusahaan? Ya udah kasih nama Amanda aja katanya. Jadi masalah penamaan bisa macam-macam ya Pak. Tadi pertama manufacturing brand itu termasuk di UMKM juga, silahkan mau pakai nama sendiri, mau pakai nama putra putrinya atau apa, itu termasuk kategori yang pertama. Kategori yang kedua private brand. Private brand itu sebetulnya produk itu nggak punya merek, tapi dimereki gitu, ya. Kayak tadi tisu Indomaret gitu. Sebenarnya kan Indomaret kan itu apa, toko gitu. Giant itu kan mall gitu, tapi dia punya, nah itu namanya ya, kategori yang kedua. Kategori yang ketiga lisensi ya, brand tapi dia hak paten. Nah yang keempat co-branding, jadi brand yang dua gitu. Jadi apa tadi misalkan Aqua dari Danone, atau misalkan mau Areta from Sarana Langgeng. Nah itu co-branding gitu. Kalau sambal burudi ini bapaknya Mbak Salsa ini. Jadi bisa Pak, jadi personal brand ya. Kalau tadi cabai, macam-macam cabai hias itu juga dikasih nama, itu nama apa, nama orang itu. Jelita, Ayesa, Bonita gitu ya. Jadi itu, tapi pesan saya, tipsnya untuk Bapak Ibu pengusaha, ciptakanlah brand itu jangan yang susah dihafal orang gitu. Jadi yang mudah diingat, tapi menarik, logonya eye catching, nggak ngejelimet gitu. Nah, tapi apa ya silakan gitu. Sekalian menjawab yang ketiga Pak, yang jasa pun harus ada brandingnya gitu. Apakah itu salon, apakah itu cucian mobil, atau itu jasa konsultan, atau itu cukur rambut, atau apa klub senam gitu. Kenapa? Supaya kalau orang mau beli ya, mau kemana, mau ke sana gitu, mau cukur rambutnya di mana, di sana kan banyak, oh yang ini gitu. Ya. Jadi dengan brand itu sekarang kok jadi kewajiban gitu, produk gitu ya. Tadi ada contoh keripik singkong ya, keripik singkong UMKM yang tanpa brand dibandingkan dengan Kitela atau Kusuka gitu. Padahal Kitele sama Kusuka itu kan mahalnya ya ampun, isinya juga kan banyak udara gitu ya. Ya rasanya sih mungkin ya enak, lebih enak dikit lah. Cuman kalau UMKM bisa di-upgrade sedikit ya dengan brand dan packaging yang bagus, itu juga bisa kok ya, bisa bersaing begitu. Nah, jadi menjawab yang kedua tentang packaging dan packingnya pun ya harus merupakan kesatuan. Jadi branding, packaging, labeling, packing, nah itu tuh menjadi kesatuan 5 tadi yang saya bilang ya. Jadi pertama atribut, yang kedua branding, yang ketiga labeling, yang keempat packaging, packing, yang kelima adalah after sales service. Itu menjadi ramuan para pebisnis ya, baik UMKM untuk memarketkan barangnya. Nah, packaging itu adalah kemasan yang melekat langsung dengan produk gitu. Kalau packing kan untuk transportasinya ya, misalkan kardus besarnya atau drum yang besarnya, tapi yang melekat adalah packaging. Nah, packaging itu harus dibuat semenarik mungkin, Bapak. Karena kadang orang kalau ke mall itu ngelihat tampilannya dulu, ya. Walaupun sebenarnya makanannya nggak enak, kalau apalagi anak kecil dibawa ke mall itu permennya bagus, permen kaki gitu, ada jempolnya, dia beli, padahal rasanya nggak enak gitu. Tapi karena tampilan, kemasan, itu orang jadi tertarik beli. Gimana cara membuatnya? Bagaimana mendesain kemasan? Warna apa? Nah, itu juga warna punya karakter, Pak. Haruskah kuning? Haruskah biru? Haruskah hijau? Itu juga ada ilmunya sendiri gitu. Jadi saya bilang tadi, teknologi and psikologis digabung. Jadi kita harus aware terhadap teknologi, mau nggak mau kita harus terjun ya dengan teknologi dan psikologi, Pak. Termasuk warna pun psikologi, termasuk font. Kalau kita bikin labeling, packaging,
Branding fontnya apa? Times New Roman kah? Atau mau Arial? Itu harus difikirkan betul. Ya, sehingga produk kita tuh memang menjadi unggul gitu. Kalau di display di mall gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya? Itu macam-macam Pak ya. Biasanya anak-anak milenial tuh kreatif gitu. Ya, masalah menggabungkan apa antara huruf, warna, kemudian bentuk kemasan juga. Kayak misalkan parfum. Parfum itu sebetulnya kan isinya berapa sih? Paling banyak juga 100 mili, tapi harganya bisa 10 juta. Kemasannya cantik-cantik gitu. Ada yang bentuk apa, mungil-mungil cantik banget gitu. Isinya kan cuma air doang yang disemprotkan kasarnya gitu kan. Tapi gara-gara brand, gara-gara packaging, ya kemasan parfum itu kok jadi berjuta-juta harganya. Berarti betapa dahsyatnya packaging dan brand ya Pak dalam marketing gitu. Nanti mungkin kalau anak-anak mau pelatihan bagaimana membuat itu, melatih branding itu bagus juga tuh Mbak. Ya, jadi warna itu ada artinya gitu ya, fontnya besar, kecil dan sebagainya. Kalau packing itu transportasi itu lebih kepada aman atau tidak, ya. Jadi tidak terlalu kepada cantiknya kalau packing, tapi bagaimana produk ini sampai ke tangan konsumen dengan aman, ya tidak rusak dan sebagainya, itu packing. Kalau packaging lebih aman juga iya sih packaging pun, tapi lebih kepada keindahan gitu, ya, dan masalah estetika. Tadi kata Om Joko katanya kalau packagingnya bagus, kalau dimakan sayang. Emang gitu Pak ya. Paling misalkan bikinan sendiri, bikin kue tar mungil kecil jadi lucu-lucu, pas mau dipotong dimakan, duh gimana gitu. Itu berarti sudah pada level puas Pak. Kita Amin. sudah merasa waduh udah sampai level saat ini ya. Mungkin itu Bapak maaf Om Joko. Yes, terima kasih Bunda Neti. Semoga terjawab. Yes, nanti kalau enggak saya japri ke Mbak Salsa aja. Iya, di sini ini apa banyak pakar ini nih. Karena ini seumuran milenial sama Mbak Salsa. Siap loh, Pak. Di sini Pak, di panitia itu KKN itu sekarang tuh tidak apa namanya tematik gitu ya. Tematik itu artinya satu lokasi itu digabung beberapa fakultas Pak. Jadi biar anak-anak bisa sharing ilmu ya. Berkolaborasi. Betul. Katanya di sini ada Safa, Adelin dari ITP itu punya keilmuan bagaimana teknologi pangannya, ada yang agribisnis, ada yang ESL, masalah limbah kan kalau packaging gitu ya. Nah, itu urusannya itu. Ada yang apa? Peternakan, macam-macam, Pak. Jadi Oke, terima kasih Bu Neti. berkolaborasi membantu Bapak Ibu di Depok. Ya. Amin. Oke, Saya kembalikan ke Mbak Salsa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Dibacain aja, Mbak. Oke, untuk yang pertama itu ada apakah jika dari Ibu Wahyuni, apakah jika produk kita ada klaim halal MUI, apakah itu menjadi satu added value? Apa sebentar? Klaim halal MUI. Brand. Oh, apa? Halal MUI. Klaim halal MUI bisa menjadi added value. Oke. Itu langsung jawab aja. Iya, boleh. Oke. Tadi kan saya cerita tentang labeling ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Nah, labeling itu apa sih selain branding? Jadi kalau brand kan namanya, kalau label adalah informasi yang melekat pada kemasan selain brand. Dan sekarang labeling itu menjadi keharusan tadi ya dalam 5 marketing tadi ya. Dan informasinya harus sedetil mungkin. Label itu di dalamnya apa saja yang harus kita sampaikan kepada konsumen. Tadi ya, neto, ingredients, kemudian how to use, expired date. Nah, salah satunya adalah halal. Halal sekarang menjadi apa? Suatu yang dibutuhkan konsumen gitu, ya. Jadi kalau Muslim ya Pak ya, kalau Muslim mau belanja,
walaupun rasanya enak, brandnya bagus, terutama kalau belanja di luar negeri gitu ya, agak repot nih. Kayaknya enak nih gitu ya, brandnya terkenal. Kita cek dulu gitu ya, ada yang hijau-hijau nggak tis tuh yang bulat, apaan itu hijau-hijau bulat? Kalau di luar negeri nggak ada halal. Kalau halal yang hijau di Indonesia gitu. Nah, kalau di Indonesia yang namanya pentolan hijau itu kayaknya menjadi penting. Karena di situ ya produk ya di mata konsumen yang muslim ya itu menjadi yang utama ya. Jadi kalau belanja ngelihat dulu yang pentolan hijaunya ada nggak, baru ngelihat ingredients yang lain gitu. Jadi sekarang Pak ya, sekarang itu menjadi Bapak Ibu menjadi hal yang penting, menjadi value juga ya. Bagaimana kalau UMKM belum punya ya, belum punya halal ya, kode halal dari MUI. Padahal keripik saya halal kok minyaknya gitu ya. Ya bisa dipasarkan gitu ya. Ada PIRT gitu kan. Tapi nah level marketingnya akan beda. Ya, bagaimana penyebaran marketnya akan beda. Ya. Dan untuk menuju ke perolehan halal itu memang ada prosedur, ada prosedurnya, kemudian ada biayanya juga. Tapi kalau kita sudah dapat itu bisa menjadi value untuk brand kita. Kalau untuk jasa pakai halal enggak ya? Gimana, Bapak Ibu? Ada Bu yang harus Tetap ada ya. ya. Ya, jadi sama ya, baik produk or services tetap kita harus dapat itulah, akan lebih baik gitu ya. Kalau untuk UMKM level pertama mungkin minimal PIRT dulu gitu ya, Dinkes gitu ya. Kalau udah dapat itu mulai boleh dipasarkan secara luas, pelan-pelan menuju ke halal itu kok bisa, insya Allah ya. Kalau biayanya saya mungkin Mbak Sasa yang tahu tuh pengurusannya bagaimana gitu ya, tapi UMKM bisa lah ya, pelan-pelan. Begitu Mbak Sasa, ada lagi? Untuk satu pertanyaan terakhir di sesi 1 diskusi kali ini ada lagi Bu pertanyaan dari Dira. Saat ini endorse influencer seperti selebgram menjadi salah satu pilihan dalam digital marketing. Akan tetapi ada biaya yang perlu dikeluarkan. Bagaimana cara mempertimbangkan biaya untuk promosi tersebut? Seperti itu. Iya ya, kalau kita promosi memang harus mengeluarkan biaya ya. Sama seperti kalau kita mau kalau kita mau produk kita ada di level atas di Google tuh namanya apa? SEM dan SEO ya. SEO. SEO ya. Nah, kalau SEO kan free ya, kalau SEM itu agak berbayar ya. Nah, ya kita mau nggak mau harus mengeluarkan ya uang untuk promosi, tetapi diusahakan kalau masih UMKM promosi yang seefektif mungkin ya, promosi seefektif mungkin agar biayanya murah tapi efektif, termasuk pilihan ya, pilihan marketplace, kemudian pilihan sosmed ya, kemudian kita apalagi mahasiswa gitu ya, kalau produk mahasiswa cari yang paling yang gratis itu seperti apa, bagaimana ya. Nah, kalau masalah endorse sama influencer emang berbiaya, tapi kan kalau misalkan mahal tidaknya tergantung ngetop atau enggaknya, betul ya, ya Mbak? Kalau semakin ngetop semakin mahal. Nah, bagi UMKM menurut saya kalau kita menjual lewat online, langkah pertama sebelum kita bayar-bayar endorse sama influencer, bisa nggak kita punya testimoni sebanyak mungkin aja yang positif. Itu juga langkah gratis kan kalau itu kan, tanpa bayar ya. Sebelum kita bayar endorse, bayar influencer. Nah, bisa nggak kita dapetin
testimoni dari para pembeli yang positif sebanyak mungkin. Gimana caranya gitu. Nah, karena itu bisa mengangkat produk kita, ya. Nah, kemudian yang jelas kalau kita mau promosi, mau yang berbayar ataupun tidak, tips dari saya untuk Bapak Ibu, jangan berbohong. Ya, kita harus jujur. Produk kita seperti apa, misalkan, oh ini manis, enggak kok buahnya asam, oh ini bagus. Jadi kita sampaikan apa adanya, produk kita seperti apa gitu ya. Sehingga kenapa sekalinya kalau kita promosiin sesuatu yang sebenarnya hoax gitu ya, katanya bagus, katanya gitu. Ternyata setelah dibeli, nah itu satu kali konsumen kecewa, 1000 konsumen lari. Gitu. Ya, jadi yang pertama tadi mempromosikan ya, branding, labeling kan informasi ya, ingredients, mengandung sekian persen apa, no alkohol apa, tapi bohong gitu ya, ada sesuatu yang sebenarnya apa gitu. Kalau ketahuan itu konsumen kecewa, 1 konsumen kecewa, 1000 konsumen kabur gitu ya. Jadi seperti itu ya, ciptakan dulu brand kita, labeling, packaging yang bagus, kemudian kita promosikan secara benar dan jujur. Nah, promosi cari yang kalau masih kecil, cari yang free dulu, cari yang gratisan dulu lah, jangan yang berbayar. Ya. Kalau kita pelan-pelan punya uang, boleh kita endorse sama influencer. Kan endorse sama influencer juga nggak harus artis. Ya, kalau misalkan Mbak Salsa sudah cantik bisa jadi influencer atau endorse-nya produk apa gitu kan, ya nggak harus dibayar mahal dulu kan gitu ya. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Neti. Untuk sesi diskusi karena waktunya sudah habis, sehingga pertanyaannya mungkin belum terjangkau, kontak di WhatsApp di 0821 2515 955. Ya. Bisa berdiskusi langsung dengan Bu Neti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih atas partisipasinya pada hadirin semua yang telah berpartisipasi pada sesi diskusi ini. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Asik, mau dapat. Ya. Setelah pemaparan materi dan diskusi, pastinya kita semua menjadi lebih paham mengenai branding dan digital marketing ya, mulai dari manfaat branding, digital marketing, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk semakin memantapkan pengetahuan kita mengenai branding dan digital marketing, selanjutnya kita akan mengikuti sesi kuis. Nah, tapi tenang saja nih hadirin sekalian, kalau salah tidak ada sanksinya, tapi kalau misalnya dapat menjawab pertanyaan dengan benar, akan ada hadiah berupa GoPay atau OVO sebesar Rp25.000 secara cuma-cuma. Lanjut. Untuk peraturan kuisnya, yaitu yang pertama akan disajikan 3 soal pilihan ganda mengenai topik branding dan digital marketing. Peserta hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk menjawab dan akan diberi waktu selama 3 menit untuk menjawab soal tersebut. Peserta dapat langsung mengetikkan jawaban di kolom chat dengan format nama jawaban. Contohnya, Syafa BPC. Itu 2 peserta yang dapat menjawab paling cepat dan benar untuk ketiga soal akan mendapatkan hadiah GoPay atau OVO sebesar Rp25.000. Untuk sesi kuis, saya serahkan kepada Adeline untuk memimpin sesi kuis ini. Kepada Adeline, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelum memulai kuis, saya ingatkan kembali lagi bahwa para peserta hanya diperbolehkan untuk mengirim jawaban sebanyak 1 kali. Oleh karena itu, diharapkan sebelum jawabannya dikirim, boleh dicek atau dipastikan kembali. Nah baik, pasti Bapak, Ibu, dan para peserta semuanya sudah tidak sabar untuk memulai kuis. Maka slide selanjutnya akan langsung berisi soal kuis sebanyak 3 soal. Oleh karena itu, sesi kuis akan dimulai dari 3, 2, 1. Nah, baik.
Untuk para peserta boleh langsung menjawab ya di kolom chat. Sambil menunggu untuk menjawab di kolom chat nih para peserta, ini saya bisa bacakan beberapa soalnya ya. Yang pertama, jadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk yang merupakan manfaat dari A. Branding, B. Marketing, atau C. Trading. Nomor 2, manakah yang merupakan media digital? A. Instagram, YouTube, Bazar. B. Brosur, koran, atau poster. C. Website, email, dan YouTube. Nah, untuk soal nomor 3, berikut ini yang termasuk manfaat dari digital marketing. A. Hemat biaya. B. Meningkatkan penjualan. Atau C. Semua benar. Wah, ini kalau dilihat di kolom chat udah banyak yang jawab ya. Ya, saya pertama yang jawab. Mudah-mudahan tidak benar. Oke, baik. Nah, waktu kuisnya tersisa 2 menit lagi nih Bapak Ibu. Boleh langsung dijawab. Nggak ada ADC, ada apa dengan cinta ya, adanya ACC ini. Ada bapaknya Salsa. Ayo nih untuk para peserta yang mungkin belum jawab, boleh langsung ditulis jawabannya. Karena lumayan ya hadiahnya ya, 25.000 secara cuma-cuma untuk 2 orang beruntung. Oke, baik. Wah, ini udah banyak yang jawab nih. Ada dari Om Joko tadi ya, juga dari Kansa Sabita, Ibu Darni, Andrea Pratama, Mentari Rahman, Galang, Putri Indrayanti, Fania Fedriani Putami, dan wah, banyak banget yang jawab. Oke, waktu tersisa tinggal 1 menit lagi nih Bapak Ibu. Jangan lupa formatnya ya, nama underscore jawabannya. Kalau pakai Kahoot lebih asik ini. Ya, Pak. Musiknya Kahoot nggak apa-apa. Bagus. Baik, wah ternyata waktu sudah habis ya. Oke, nah untuk menang kuis akan diumumkan oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilakan kembali. Baik, terima kasih Adeline. Gimana nih yang lain? Kita langsung saja ke jawaban dari kuis ini. Next. Ya, jawabannya ya adalah nomor 1 itu adalah A. Pembeda ciri itu merupakan manfaat dari branding. Terus yang kedua adalah manakah yang merupakan media digital. Jawaban yang paling tepat adalah website, email, dan YouTube. Yang ketiga, yang berikut termasuk manfaat digital marketing adalah semua benar. Jadi untuk pemenang kuis pada hari ini adalah Om Joko dan Hansa Sabita. Selamat Ya. Om Joko. Alhamdulillah. Dapat Para bocoran, pemenang, dapat bocoran. nanti tinggal para pemenang harap untuk menghubungi kontak panitia berikut, yaitu ada Syakil di kolom chat. Ya, lanjut. Ya, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kami dari kelompok KKMT IPB Depok Kota 06 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Netirina Prila MM atas kesediaannya sebagai pembicara pada pagi ini. Sebagai ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya, berikut kami serahkan token of appreciation dari panitia yang mungkin tidak sebesar kepada Ibu Neti. Berikut ada karikatur dan juga e-sertifikat. Wah, Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Satu pesan saya untuk Bapak Ibu UMKM, jadilah UMKM yang naik level. Jadi maksudnya UMKM kan singkatan usaha mikro, kecil, menengah. Jadi maksudnya yang mikro bergeraklah ke arah kecil, yang kecil bergerak ke arah menengah, yang sudah menengah
bergeraklah ke arah besar sehingga kita akan tumbuh terus. Selamat berjuang. Baik, terima kasih. Oke, next slide. Oke, sebelum mencapai pada penghujung acara, kami ingin meminta kesediaan Bapak, Ibu, serta para peserta sekalian untuk dapat mengisi evaluasi terkait kegiatan kita pada pagi hari ini di link evaluasi yang tertera pada layar, yaitu bit.ly/IPB evaluasi DM. IPB evaluasi DM dengan IPBE dan DM itu huruf kapital. Kami akan memberikan waktu selama kurang lebih 3 menit untuk mengisi evaluasi tersebut. Sebagai informasi, pengisian evaluasi akan sekaligus digunakan sebagai bukti kehadiran para peserta selama webinar, dan juga bukti kehadiran tersebut akan dijadikan syarat untuk memperoleh e-sertifikat. Dan tambahan kembali, diharapkan bagi para peserta untuk melihat kembali apakah sudah masuk ke dalam grup WhatsApp yang ada di link pendaftaran, karena nanti e-sertifikat akan dibagikan pada grup WhatsApp. Sekalian untuk kontaknya Ibu Neti tadi bagi para peserta yang belum berkesempatan untuk bertanya, akan saya lampirkan di bawah di kolom chat. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya, yang belum berkesempatan bertanya pada sesi diskusi tadi, silakan bertanya langsung kepada Ibu Dr. Neti Aprila melalui WhatsApp. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi form evaluasi pada bit.ly/IPB evaluasi DM, karena evaluasi ini adalah syarat sebagai bukti kehadiran serta syarat untuk memperoleh e-sertifikat. Izin mengingatkan kembali bagi para peserta, harap mengingat kembali apakah sudah masuk dalam grup WhatsApp peserta, karena nanti e-sertifikat akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Waktu pengisian form evaluasi 1 menit lagi. Bagi peserta yang mungkin mengalami kendala, silahkan hubungi panitia. Bagi yang belum mengisi formulir evaluasi, harap segera mengisi formulir evaluasi. Ya. Ya, waktu pengisian formulir evaluasi telah habis. Oke, lanjut. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya dan teman-teman kelompok Depok Kota 06 sekali lagi menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Neti, Ibu Dian, Bapak Markiat, Bapak Cahyadi, dan Bapak Arinaldo, serta Bapak Ibu dan para peserta webinar pagi ini yang sudah hadir pada kegiatan sharing edukasi UMKM The Series, membangun branding dan digital marketing UMKM, dan telah mengikuti kegiatan dengan baik. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Untuk Bapak Ibu dan para peserta yang belum menyalakan kamera, dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Foto bersama akan dipandu oleh Putri. Kepada Putri, dipersilahkan untuk memandu sesi foto bersama. Baik. Ya, Bapak Ibu semua, mari kita berfoto bersama. Biar kelihatan ganteng dan cantiknya. Iya, betul, Pak. Ayo,
Mari on cam semua. Ini ada 2 slide. Cis. Masih ada yang ingin mengaktifkan kameranya? Oke, mari kita berfoto. Untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Jempol, jempol. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Dan sekali lagi terima kasih. Saya mewakili teman-teman yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan pada Bapak Ibu dan para peserta sekalian. Semoga pelaksanaan kegiatan KKNT dapat terus berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian acara pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mbak Salsabila. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua dan Ibu Neti Trina Prila juga yang telah memandu acara ini dan terima kasih juga. Semangat KKN-nya ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih. Mbak Salsa, makasih. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat. Masih izin live. Iya, silahkan udah boleh live untuk sertifikat harap ditunggu. Nanti di grup WhatsApp akan kita bagikan melalui grup WhatsApp. Oke, makasih Mbak Salsabila. Ya Om, untuk hadiahnya nanti Om silahkan hubungi panitia Syakil yang kontaknya tadi ada di kolom chat atau di grup juga ada Syakil. Kalau enggak saya langsung ke rumah aja. Oke, Om siap. Siap. Oke, live dulu ya Mbak Ya, Salsa ya. terima kasih. Yuk semuanya. Udah ini. Udah belum sih? Udah. Iya. Matiin dulu. Oh ya, itu